Selamat Hari Sabat. Selamat Sabat. Pada hari Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita dari 1 minggu bekerja kita hingga pada hari Sabat ini kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hari Sabat ini adalah semuanya orang muda yang membawakan bagian, dan karena kami sebagai orang muda memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 tepat pada hari Kamis kemarin. Jadi kami dari orang muda bersyukur karena pada saat ini diperingati Hari Sumpah Pemuda, dan sekarang kami akan mengambil bagian biarpun nanti bagaimana pembawaan kami, biarlah itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Untuk memulai acara kita sama-sama berdiri, kita buka lagu Sion kita nomor 100. Pada sahabat hari ini tertulis dalam Ulangan 10 ayat 19. Sebab itulah haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Mari kita bertelut berdoa. 16 Oktober 2021 mengisi acara Song Service Miss Heni Simatupang. Lagu pembuka lagu Sion nomor 440. Ayat inti Sister Desa Ruksuk, doa pembuka Sister Desa Ruksuk, nyanyian spesial bapak-bapak, bacaan mission Miss Heni Simatupang, lagu penutup lagu Sion nomor 464, doa penutup Sister Raya Simanjuntak. Lagu kita semua. Selamat Sabat. Judul bahasa misi pada pagi hari ini tertulis pekabaran Injil yang indah, yang dibawakan oleh Hasagawa Harwe yang berumur 65 tahun. Anda tahu, saya dan suami mengadakan perjalanan dari rumah kami di Jepang ke Alabama untuk mencari pengobatan kanker suami saya. Saya adalah seorang Advent, tapi suami saya bukan. Saya sebelumnya telah mendengar bahwa ada dokter Advent yang bekerja di sebuah usaha kesehatan. Saat kami makan makanan
pagi raris dan berolahraga, kami mulai merasakan perubahan dalam tubuh. Berat badan saya turun dan suami saya berhenti merokok. Dia juga mulai membaca Alkitab dan dibaptis di institut itu. Suami saya meninggal seminggu setelah dibaptis. Dia baru berusia 56 tahun. Saya sangatlah sedih. Tetapi saya juga senang karena kami telah sepakat untuk bertemu lagi di surga. Ketika kembali ke Jepang, saya menghitung tabungan saya dan menyadari bahwa saya memiliki lebih dari cukup untuk hidup. Saya ingin menggunakan uang saya untuk menyebarkan Injil di Jepang, di mana hanya 1% dari populasinya yang beragama Kristen. Jadi saya mulai berdoa, ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Suatu hari saya membaca Yesaya 55 ayat 13 saat sedang ibadah. Ayat ini mengatakan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan menjadi sebagai kemusyawaratan bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah bacaan misi yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Amin. Adalah orang asing di pintu gerbangmu, orang asing di pintu gerbangmu. Ya, ayat hafalan tertulis di dalam Ulangan 10 ayat 19. Sahabat ini coba dulu baca di Ulangan 10 ayat 19. Apa kira-kira dikatakan di sana? Ulangan 10 ayat 19. Sebab itulah haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah. Di Ulangan 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tengah-tengah. Orang Israel telah melanggar hukum dengan membuat patung emas sementara Allah menuliskannya di loh batu. Musa memecahkan loh-loh yang telah ditulis dengan jari Tuhan sendiri karena mereka telah melanggar perjanjian. Namun, ia mengampuni mereka dan memerintahkan Musa untuk menyiapkan loh-loh baru dan memberi mereka kesempatan baru. Namun demikian, mereka tidak dapat setia pada perjanjian jika mereka hanya mempercayai tanda-tanda eksternal seperti sunat fisik. Mereka membutuhkan sunat hati. Hanya dengan demikianlah mereka dapat menunjukkan kasihmu kepada orang-orang. Kita dengar dari Ketua S. Matupang bahwa pada zaman dahulu katanya orang asing yang ada di tanah Mesir yaitu adalah orang-orang Israel yang diperhamba oleh orang-orang Mesir. Dan di sini dikatakan mengasihi orang asing. Kita sudah mengetahui, coba kita baca di Ulangan 10 ayat 14, di sana sudah jelas dikatakan bahwa Allah adalah yang mempunyai segala yang ada di dunia ini. Dia yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Jadi dialah yang berhak di segala yang ada di dunia ini. Dan juga kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan di sana Allah adalah segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Jadi tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang harus kita sembah dan dia adalah sumber segala kekuatan kita. Lalu dikatakan, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Allah selalu mengasihi orang-orang atau manusia-manusia yang mau datang kepada Yesus. Zaman dulu kita tahu bahwa bangsa Israel juga sebagai orang asing di Mesir. Dan begitu juga kita seorang telah berbuat oleh dosa dan kita adalah orang asing di bumi ini. Kita harus menjadi orang yang membutuhkan kasih Tuhan baru. Cara kita membuat orang yang kasih. Karena kita telah ditebus oleh dosa. Karena kita telah ditebus oleh Yesus untuk merdeka
kesalahan seseorang. Kalau kita di Indonesia ini menghakimi artinya adalah seorang hakim. Pekerjaan seorang hakim tentunya adalah mengadili Orang yang dalam perkara. Kalau pekerjaan perkara di Indonesia kadang kalau ada banyak uangnya mungkin disuap biar menang. Tapi kalau dikatakan dalam Tuhan sebuah gambar kemudian dirusak oleh dosa, dan seperti yang kita lihat ketika Musa berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah, dan juga mengatakan bahwa Allah tidak mengambil suap dan bahwa Dia peduli terhadap yang lemah dan mereka yang terbuang. Allah melakukan hal ini, untuk itu kita perlu melakukan hal yang sama juga. Itu semua serupa menjadi pepatah bagaimana yang lemah, yang miskin dan yang terbuang tidak mendapatkan keadilan di kebanyakan pengadilan dunia, seperti yang dianggap oleh mereka yang memiliki uang, kuasa dan koneksi, tidak peduli negara di era dan di kebudayaan manapun, atau juga bagaimana agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam konstitusi ataupun hukum atau aturan apa saja. Kenyataan tetaplah sama, orang miskin, orang lemah dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapat orang lain. Jadi di sini dikatakan Allah meminta agar kita jadikan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Makanya haruslah kita seperti Dia. Dia adalah seorang yang adil dan pengadilannya. Kamis, agama yang murni di hadapan Allah. Di dalam Ulangan 24 ayat 14 dikatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu atau di dalam tempatmu. Membayar upah pekerja dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjam dari orang miskin, tidak pergi ke rumah seseorang untuk menagih hutang. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada mereka yang memerlukan dan kepada orang asing. Walaupun tidak ada dalam 10 perintah Allah yang secara langsung berhubungan dengan menunjukkan sikap memihak kepada orang kaya di atas orang miskin, tetapi dengan ketat menaati huruf pada hukum, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang miskin atau orang yang membutuhkan, maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seseorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah tersebut. Di dalam Yakobus 2 ayat 1, Yakobus menulis tentang rasa hormat dan perhatian yang sama bagi mereka yang memerlukan di dalam gereja, menolak hak istimewa orang kaya yang merugikan orang miskin. Yakobus menganggap keberpihakan sebagai pelanggaran terhadap 10 perintah. Agama yang murni adalah melibatkan kepedulian terhadap orang lain. Sependiri ke sendiri adalah hal yang paling tertinggi katanya di zaman sekarang ini. Contohnya, kalau saya cubit si Melo, tentu saya merasakan sakit, tentunya dia juga akan merasakan sakit begitu. Jadi kalau mau asok rata citi mana, mari kita menyayangi dia seperti menyayangi diri sendiri. Untuk ayat bersautan, kita buka kitab kita Matius 5 ayat
saat dia tersulit, keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya untuk menebus kita, dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan pekerjaan dalam hidup kita sendiri. Ayat inti kita pada sahabat ini tertulis Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut, ini aku, utuslah aku. Some distant, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. Yeah. But then you sent your only son for him to show us the way home by example.
the Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in. I give for the world that you created, I worship all the day that you have given me. I'm the one who sanctifies it. You will find your joy in me. And I will cause you to ride the heights of the land. The mouth of Jehovah says this. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in. I give for the world that you created, I worship all the day that you have given me. I worship all the day that you have given me. I worship all the day that you have given me. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. You're rich in love, and yes, no to anger. Your name is great, and your heart is good. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, my soul, oh my soul, my soul. Worship His holy name, His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, my soul, oh my soul. Worship His holy name, Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. Yes, I will worship His holy name. His holy name. I worship Your holy